ada yang namanya gua lihat di sini burnout dari Bigetron Alpha. Oke. Benar. Karena gini, Bigetron Alpha bermain itu selalu agak temponya lama dan bakal di atas 15 menit. Yap. Tapi tadi pertama kalinya Bigetron Alpha setelah Grand Final dimulai, dia kemakan tempo EVOS di menit yang ke-12 dia tumbang. Dia tumbang, Pak. Dan menurut gua faktornya bukan gameplay. Jadi- Faktornya bukan mekanik ataupun bukan meta dari yang mereka pilih draftnya. Tapi dari kayaknya udah Mood. mulai enggak moodnya. Udah mulai capek. Oh, exhausted. Exhausted. Oke, berarti ini berkesinambungan dengan apa yang udah gue ucapkan di awal-awal tadi. Kalau EVOS Legend udah punya pengalaman tentang Best of 7. Yes. Namun untuk Bigetron Alpha ini adalah pengalaman pertama mereka. Tapi- Walaupun hanya 2 player ya. Iya, player lagi. walaupun doang. hanya 2 ya. Nah, sebenarnya yang lebih impactful adalah tiga player dari EVOS udah Yep. pernah megang ke Grand Final. Oke. Dan dari Bigetron Alpha, memang Grand Final dari MDL. Tapi itu impact ternyata untuk seorang Rainbow. Ini Udah pasti terbiasa. beda tensi, pasti beda speednya Coba lagi. kita bakal tanya ke beda mantan tekanan. coach. Ke mantan coach. Mantan coach. Coach, dengan adanya orang yang mungkin kita memang lihat jago banget segala macam, tapi tiba-tiba ke best of seven kayak gini. Apakah impact dengan exhausted atau badan yang capek dan lelah dari kita tuh impact ke permainan? Karena akan ada impact selalu sih apapun itu. Dari segi mood, dari segi exhausted atau tidak. Karena kan kalau misalkan kita balik lagi, kita ngomongin masalah best of 7. Ya. Best of 7 ini yang diperlukan gak cuma modal stamina. Mood juga mungkin diperlukan, pikiran yang tenang. Itu yang paling penting sih. Burnout itu kan dikarenakan mungkin kita kayak mikirin banyak hal. Terlalu pusing juga. Pusing Terlalu lagi. lama bermainnya tadi di late game. Dan itulah yang membuat mungkin teman-teman dari Bigetron Alpha belum terbiasa. Sementara kalau misalnya kita ngomongin masalah stamina dan gameplay, EVOS Legends ini mereka menangnya aja tadi 12 menit. Ya, Ini udah membuktikan bahwa wah, ada udah mulai penurunan temponya. waktu nih. Ada penurunan pertahanan yang Yes. terlihat dari Bigetron Alpha karena untuk beberapa game sebelumnya di saat EVOS melakukan sebuah tekanan, Bigetron Alpha selalu bisa menahan even itu untuk inhibitor turretnya udah habis semua gitu, Pak. Benar banget, apalagi dengan hadirnya Chang'e nih kali ini Bigetron Alpha, sepertinya pelan-pelan mulai merangkak lagi, mencoba reset. Dan apakah emang mereka mau main ke arah late game lagi? Selena sudah di-ban, sebuah respect ban terhadap Luminaire ketika kita tadi melihat ada satu Selena di game yang keempat terlepaskan begitu saja EVOS Legends. Langsung menyamakan kedudukan. Oke. Dan kali ini melihat permainan dari EVOS Legends, Profesor KB. EVOS Legends bakal melakukan satu buah ban. Kali ini harusnya dari ke Bigetron Alpha tuh bentar, satu hal. Cow bisa dipakai sama Dari KY. EVOS untuk Bigetron ya. Ya. Oke. Carmilla ternyata. Lebih takut Carmilla. Lebih mengerikan. Carmilla. Efeknya yang jauh lebih merata daripada single target. Karena apa? Karena apa? Nether Shower, Nether Shower, Brave Factors, Brave Factor. Dead Sonata. Dan Bujet. Sonata Kita kalau itu lengkap sih. Dibagi 3, kelar, Pak. Kalau Curse of Blood-nya lagi nyambung menjadi satu itulah Indonesia. Heeh. Ditembak sama 3 begituan. Bujet yang damage-nya nyebar, Pak. Ya Allah, Pak. Bukan masalah damage nyebar lagi loh. Heeh. Udah nyebar, nancep. Dan ini EVOS Legends berkesempatan banget sih untuk ngamanin Kaguranya lagi. Apalagi dengan kehadiran dari Luminaire yang memang memainkan metode yang sangat sabar. Dia juga mengincar ke arah backline. Ini bisa menjadi jawaban juga bagi EVOS Legends dengan metode pick off-nya. Single target. Apakah akan dimainkan oleh EVOS Legends lagi kali ini? Yap. Oke. Ini dia, Clover masih berpikir keras santai No. dulu. Take a breath dulu lah ya, tarik nafas dulu, menenangkan pikiran sebelum mereka nanti harus Atau Cloud. habis-habisan lagi. Hah? Cloud bisa sih. Cloud enak Mendingan banget Cloud dulu apa Kagura dulu? sih. Kagura dulu. Ya itu yang aku pikirkan. Tapi Brody Wow. ternyata, oh Brody. my god. Bro di support. Brody. Enggak, ini untuk Versik mungkin. No, bentar. Tapi kayaknya bukan untuk versi sih, B. Clover kah? Buat Clover. Tapi Terus kayak Versik- Harit. Versiknya pakai lu, No. pakai ini, pakai Harit. Enggak. Clover tetap pakai siapa Harit. namanya? Harit, tapi Luminaire yang pakai Boleh. Brody. Boleh. Oke. Oke. Brand menjadi supportnya kan Oke. untuk si Brody-nya. Oke. Itu kan kayaknya juga pernah. Makanya, nah, Profesor, coba kita dengan komputer Pentium 1000 juta miliar ini Buset, banyak tuh. pilih, bukan untuk melihat win rate, tapi pilih satu hero terakhir dari EVOS Legends. Wow. Karena kita bakal lihat ke arah Bigetron Alpha Papulung sambil dia berpikir ya. Jatuh kepada Glue.
2 kali glue digunakan oleh seorang Bigetron Alpha di regular season. Apa playoff ya? Di playoff. Playoff ya? Di sorry. playoff Regular dua kali. season belum boleh. Belum boleh Dan ya? itu pun hanya begitu apa yang menggunakannya. Yes, benar banget. Dan ayo, Profesor. Sebelum di pick EVOS Udah Legends, kebaca ya. pick terakhir dari EVOS Legends jatuh kepada Lancelot. Ya, Lancelot. Aing teh mau ngomong Lancelot. Atau Link ya? Tapi Lancelot. Link udah salingnya dari di-ban. mana? Gue tadi Oh iya, juga pikir Link Link, tapi gue juga Lancelot. Nah, gue yang burn out. Lancelot. Gak apa-apa Lancelot. Kita jadi Sepakat, satu. sepakat Gue Lancelot juga ya? sepakat ya. Enggak, karena gue juga pikir Lancelot tadinya. Iya. Enggak, gue kegocek gara-gara Ranger Emas ngomong Brodinya ini buat di mid sih. Ya tapi kan gak ada yang tahu. Iya, makanya. Oke, Gak lihat. ada kemungkinan. Jatuh kepada Kagura atau Lancelot. Estas, Kegocek kami, udah semuanya. kami Kalung Emas. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Unexpected lagi dari Luminaire. Estas, satu hero yang masih disimpan. Dan betul ternyata feelingku. Aduh, emang kalau dalam sebuah hubungan tidak perlu mendengarkan pihak-pihak lain. Pakai feeling sendiri. Kredibilitas dipertanyakan. Ingat, percayalah dengan pasanganmu sendiri. Yap, itu dia. Oke. Karena untuk sekarang kita melihat ada 5 hero dari masing-masing tim yang sudah stay pada Glue, Granger, Rafaela, Janga dan juga lampu-lampu untuk Bigetron. Sementara Brody, Harit, lalu Estes, Pakito dan juga Popolin Kupa untuk EVOS Legends. Ini adalah game penentuan. Akankah Bigetron Alpha mampu membawa game ini menuju ke game yang ke-7? Ataukah EVOS memantapkan kemenangan mereka dengan 4-2 dan kembali mengukirkan nama mereka di deretan juara MPL Indonesia? Let's go into the land of down. Game yang ke-6 kali ini akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang atau jangan-jangan ini akan ditahan dan menuju ke arah game yang ke-7. Dan ternyata lihat versinya langsung empes, mengganggu pergerakan di arah mid lane. Sedangkan sisi sampingnya seperti biasa tidak mau terlalu terburu-buru untuk team fight dan bahkan EVOS Luminaire. RKT ini udah game yang ke-6, lagi-lagi Bras diganggu jungle-nya. Gak ada mau niatan ganggu jungle balik Versik. Gak ada niatan. Belum ada balasan nih tadi. Iya. Sudah beronde-ronde. Belum ada balasan loh. Gue lihat yang diganggu. Berhasil ngomong, ya elah hari-hari ini kayak begini. Oke, tapi kali ini Anti-Match masih melakukan freeze lane aja. Dia benar-benar mencoba untuk memainkan pola dari glue-nya Ripo biar benar-benar dipaksa untuk balik. Dan sementara itu di sisi lain, kalau misalkan melihat dari menit yang pertama kayak gini masih adem ayem, hanya saja ada pergerakan sedikit untuk mengganggu-ganggu dan bahkan pergerakan dari Bigetron Alpha belum terlihat terlalu objektif ke arah, ya mungkin ke arah turtle-nya kali ya. Tapi kalau Lagi mau kali pergerakan ini, menit yang kedua. tapi kalau kali ini dari tim EVOS berhasil mendapatkan game yang keempat, ya kan, untuk timnya. Lagi dan lagi Harit membawa juara untuk EVOS Legends. Seperti di season 4 dan juga Iya, benar. Dan juga M-War waktu itu ya. Yes. Sementara Brans kalau untuk kali ini kita lihat balik lagi menuju ke bagian bawah masih santai, belum ada sebuah tekanan yang begitu bisa dimasukkan ke arah tubuhnya. Tapi Rainbow di bagian tengah masih diberikan untuk farmingan. Alright, versi bakal coba untuk ke arah bottom lane terlebih dahulu. Tapi sepertinya Brand berikan damage. Luminaire masih bertahan dan lihat Sonata dan juga 2 Aegis sudah dikeluarkan. Rainbow masih mau lebih. Versik is coming, Rainbow yang dituju, udah gak ada Purify, ternyata masih ada dan bahkan Anti-Match mencoba zoning out permainan dari seorang Ripo. Oke, Brody yang sudah sekian lama, ada beberapa minggu kita tidak melihat kehadirannya, namun untuk kali ini hadir kembali. Tone apart memorinya siap untuk dikeluarkan, PR memberikan menangkap sebuah Brody-nya. kenangan buruk. Ada Ripo juga mulai mendekat ke bagian depan, udah ada sebuah lingkaran yang langsung dikeluarkan begitu aja, sedikit lagi yang tersisa. Turtle-nya pun kali ini menjadi milik dari EVOS Ripo Legends. langsung lihat sana first blood didapatkan, tapi lihat Ripo langsung bertengger Gak ada di kepala damage. seorang Percing. Gak ada damage, Ripo sekarang tuh mau tapi masih ada Luminaire dan bahkan Ripo yang mundur. Luminaire sudah benar-benar menjadi satu buah P3K keliling dan lagi-lagi abang yang sangat baik menyelamatkan hari seorang adiknya. Split, grab. Ternyata tidak berhasil mendapatkan satu momentum terhadap Versik. Walaupun Versik yang dituju, namun balik lagi Bransnya ditumbangkan. Tidak akan ada damage dealer yang paling tinggi di early game karena jungler sangat berpengaruh di early game. Dan bahkan turtle-nya dia makan oleh Versik. Dan ini akan menjadi keuntungan banget bagi teman-teman dari EVOS Legends. Karena mereka kali ini sedang leading gold bahkan menuju ke angka 1.300. Tapi lihat Anti-Match seorang diri, knockout strike-nya gak kena, masih mau lebih. Dan masih ada dash ke arah
belakang. Masih coba kabur tapi ternyata one hit dari seorang Brans menumbangkan seorang Anti-Mage. Terlalu barbar Anti-Mage untuk kali ini. Purple Buff diamankan oleh seorang Versik dengan cukup indah dan mudah. Para pemain dari tim EVOS Legend kali ini benar-benar menjadi salah satu momok yang menyeramkan. Ingat, Brody memang sudah di-nerf tapi range-nya itu loh. Range-nya itu yang bakal sulit untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha, apalagi Fauna Path of Memory. Walaupun ada Brave Fighters masih bisa dihindari ketika dia ngangkat ketek kenjetrum. Bujedap. Kenjetrum. Ini banyak banget yang ngangkat ketek itu berbahaya ya. Emang pada nggak punya ketek? Iya Pak, pada ngangkat Ya Pak, memang udah, benar. nggak salah kan? Bapak jangan ikut-ikutan ya. Karet juga ngangkat ketek kok. Iya, Kalau sama. Chronodes begini. Iya. Pulung tapi ya, Be, pulung ya. Pulung iya, jangan ngadi makanya. Tapi kali ini udah memasuki menit yang keempat dengan perbedaan gold yang makin signifikan. Melihat Luminaire yang sudah level 5. Makin sulit sepertinya untuk menumbangkan Rek dan juga Luminaire di bagian mid. Apalagi REKT-nya kali ini tidak mengamankan item roaming. Malah Luminaire-nya dan bahkan di sisi lain kita bakal lihat itu Ripo. Ya ampun. Sudah digunakan. Mencoba untuk Lucu mundur. banget. Dikejar-kejar. Ayo sini nak tapi Ya masih ampun, terlalu lucu jauh. banget. Dan bahkan bottom gold shield to red seperti yang akan diamankan oleh EVOS Legend. Tapi kalian Yap. sadar gak kenapa itu Brody? Kenapa? Karena gini, mereka butuh untuk menumbangin hero-hero tebal seperti Ripo dengan glue-nya. Oke. Tapi mereka nggak bakal pakai ke arah satu buah poin, tapi akan diamankan. Tapi Clover tak bisa bertahan. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu tim Federa top lane. Tapi dia nggak mau bermain pasif dengan karinya. Ngerti nggak? Jadi secara nggak langsung, ini kari versi Versik. Lihat ya nanti. No, nggak cuma itu. Tapi jujur ya, untuk Brody versus Granger aku memang kadang megang ke arah Brody-nya sih. Oke, Anti-Mage seorang diri lagi dan lagi coba dijemput RKT. Masih ada trap di sana, masih ada flicker dan Tetap RKT shower. masih ada diberikan tapi langsung ada Brave Factor. Ternyata Katie dilakukan, Luminaire datang, langsung ultimate, penuh lagi darahnya dan bahkan Versik is coming membuat para pemain dari Bigetron Alpha sedikit kewalahan, kabur, mundur. Ripo masih memberikan space untuk para pemain pulang, menuju ke arah Versik, coba dia ejam-ejam, Ripo pun mundur, akhirnya gak memaksakan diri, memaksakan satu poin tambahan tapi Versik lihat di sana. Masih ada satu Luminaire yang menyelamatkan hari seorang Versik. Siap, didorong mundur. Ripo. Ripo tertinggal di belakang layar. Tetapi sebagai penjual alpukan yang begitu banyak alpukan kecilnya harus dilumpuhkan Udah kali gua ini. bilang, Versiknya udah nggak bakal bisa disentuh. Bukan masalah dia dapetin poin kill atau enggak. Nih, Glow Yes, memang plus S-test, cuy. iya S-testnya itu. S-testnya yang menjadi concern untuk tim EVOS Legend. Dan itu adalah surprise pick, last pick yang luar biasa dari Zayce. Bahkan kali ini sudah ada Courage Smash yang diamankan oleh seorang Luminaire. Luminaire benar-benar ingin menjadi support. Mungkin Fleeting Time adalah menjadi jawaban setelah ini. Lihat tuh red lagi yang diamankan. Dengan adanya Popol Kupa bakal diamankan dengan cepat. Namun di sisi lain kali ini pertukarannya mungkin bisa dibilang cukup tidak adil. Yap, langsung aja meneruskan ke arah inner turretnya, siap untuk mengamankan lagi turret selanjutnya. Benar-benar berhasil menghadapi itu semuanya. Oh, Versik bahkan OTW ke arah satu buah brute force dan udah jadi menit Wah, yang ke-6. Ini benar-benar bakal jadi ancaman buat Bransnya. Bransnya tidak akan selenggang leha seperti di game-game yang sebelumnya dengan menggunakan Granger. Oke, tapi bukan hanya itu aja, tahu nggak? Di sini dari glue-nya juga bakal sia-sia kalau dia ngincer ke Versik. Benar-benar sia-sia. Dengan brute force, dengan adanya Luminaire, ini bakal sia-sia. Satu hal yang mungkin bisa Tahu dapat ditolong. memori dan dicopet Oh begitu my saja. What? Versik si pencuri jungle. Torn apart memory. Lagi-lagi dengan ingatan masa lalu dipecah begitu saja mendapatkan satu buah orange buff dari jungle team. Aksi heroik yang bahkan tidak terduga dengan satu botol dapat memori dan dua stack pasifnya langsung diamankan. Satu orange buff plus kali ini ada retribution yang tidak akan bisa dikontes dan dikasih ke arah Clover. Karena dia tahu Clover bakal berada di garis depan dan bahkan kalau kali ini Purple buff-nya pada diamanin Brans, diamanin terlebih dahulu. Yes. Dan akan bertukar dengan Purple dari seorang Versik dan Bigetron Alpha. Mereka harus sabar menunggu Brans membuka vision aja tadi di rumput kemana berada dari tim EVOS Legend. Karena Brans nggak mau lagi melakukan sedikit kesalahan supaya dia tidak terpick off dengan gampang. Dan ini EVOS Legend fight-nya kuat banget. Balik lagi ada Estes. Kalau seandainya dalam sebuah team fight meta solid dilakukan, ada Brody dari Versik, ada Harit dari Clover, akan menambah di sana 20% damage physical attack dari Versik dan juga 10% dari Clover. Anti-Mage, satu meter everybody. Ini nggak baik banget. Knockout lagi dari keluarkan. Masih ada flicker dan bahkan Anti-Mage
lagi dan lagi. Kiting yang dilakukan. Offlaner bukan sembarang offlaner. Dengan satu buah momentum, dia membuat banyak banget ultimate yang hilang. Bahkan 4 ultimate sudah hilang. Gua mengerti kenapa dia masuk karena ingin mendapatkan satu di bagian bawah. Ultimate dapat satu poin tambahan. Clover datang ke sana. Matt gak boleh pulang. Flicker digunakan karena Brave Fighter lagi dan lagi. Persik dapetin satu buah orange buff tanpa ada counter. Digocek semuanya. 2 hilang digocek itu saja. Yap. Itu dah. Hei. Sudah ada tapi tuh ada 4 memorinya. Sakit banget. Itu tuh ada 4 memori tanpa ada stack yang dimiliki. Tapi lihat satu poin tambahan. Masih mau lebih, langsung versi bikin Malefic Roar, Profesor. Langsung Malefic Roar, langsung lebih tajam lagi untuk mengincar ke arah turret. Ini dia satu item khusus untuk menumbangkan turret dengan cepat. Versik benar-benar ingin mengamankan lini depan sekaligus menambahkan total damage untuk penetration di arah nanti di pertengahan game atau mid game. Tapi bahkan kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka berada di posisi yang cukup diunggulkan. Lihat Ripo agak sedikit kewalahan dan Ripo. Oh my god. Iya. Oke, kali ini kita bakal bahas sedikit dari segi itemnya. Yang lihat dari sisi racknya sendiri, dia bahkan sudah mengamankan satu buah armor yang bakal menuju dari Dreadnought Armor, entah itu ke arah Antivirus atau jangan-jangan dia juga mau bikin satu Immortality terlebih dahulu agar teamfightnya lebih pasti lagi. Sementara di sisi lain Brancia baru saja mendirikan Brute Force-nya. Jadi masih kurang untuk dari segi pertahanan dan Versik ini benar-benar sustain banget dan tanpa basa-basi Lord langsung diamankan dan itu dia satu buah fleeting time dari Luminaire. Sayap, tuh kan ini benar-benar bakal strong banget di lini depan. Bener gak? Hey. Gue bilang sayap. Sayap. Karena balik lagi kalau misalkan emang mau ke Athena Shield di sini Rainbow-nya belum memiliki deal damage yang cukup tinggi. Asquin One bahkan belum diamankan. Oke, tapi kali ini lihat ada Clover di sana. Versi pun bakal coba dapetin satu buah orange buff terlebih dahulu. Clover dikasih purple buff-nya. Lihat para pemain dari tim EVOS Legends sedikit demi sedikit mendisiplinkan permainan mereka. Ada Bapak Lord yang terhormat ya, top lane Profesor KB. Yes, dan kali ini pelan-pelan mencoba untuk menuju ke arah bagian top inhibitor turret. Langsung masuk menit ke 10. Perbedaan gold yang sangat signifikan 7.000. Apakah Bigetron Alpha mampu untuk melakukan defense kali ini? Tapi lihat, inhibitornya udah mulai dicolek. Torpedo pemerintah dikeluarkan. Para pemain dari tim EVOS Legends bakal fokus menuju ke arah depan sana. Dan lihat, di sini Meteor Shower masih coba untuk menahan seorang Bapak Lord terhormat. Tapi bukan hanya itu aja, di arah mid lane Super Minute telah bergerak menuju ke arah turret dari tim Bigetron Alpha. Yap. Estes-nya pun masih standby untuk memberikan seluruh healingannya. Sementara itu pertempuran udah mulai akan pecah, sakit banget. Terdapat memorinya, semua kenangan buruk Super Minute di arah bottom lane fokus ke arah turretnya. Ada Luminaire di depan sana. Bahkan para pemain dari tim EVOS Legends clear minion dengan cukup cepat. Mereka fokus lagi karena masih ada satu minion di arah mid lane yang masih mereka tunggu. Yoi, masih ada satu wave di bagian atas ataupun di bagian tengah sudah mulai akan masuk. Pertempuran akan pecah sesaat lagi. Masih mengkiting-kiting aja. Dipantau oleh seorang tim. Ripo dari lihat, tempat memori api menumpahkan Bigetron Alpha. Ini bencana. Super Minute telah bergerak di 3 lane yang berbeda. Bakal fokus ke arah Benja. Minionnya masuk. Hati-hati di arah belakang. Dan lihat berjuang ke Benja. EVOS Legends. Fokus ke arah Benja. Dan Benja. Bayi Benja. EVOS Legends. Become champion. EVOS Legends become a legend. Oh my god. Sang bayi Benja berhasil menjadi juara FPL season yang ke-7. EVOS Legends, the next level champion. Next level champion, sang Raja Galaksi yang kali ini kembali mendapatkan gelar juaranya setelah MPL season yang keempat. Mereka hilang menjadi runner up di MPL season yang kelima. Pulang duluan di MPL season yang ke-6 dan di MPL Indonesia season yang ke-7 kali ini mereka menumbangkan Bigetron Alpha dan menjadi sang juara di laga yang sangat keras 4-2 dan EVOS Legends menjadi juaranya. Struggle sisa 7 bukan hal yang mudah untuk mereka. Bergerak dari arah bawah, kehilangan tempo, ditinggal oleh jungler, hilang harapan tapi ternyata Versik datang dari bawah, datang ke FPL, membuat permainan dari EVOS Legends mempunyai harapan dan akhirnya kali ini EVOS Legends become a legends. Wah, kemenangan untuk kedua kalinya. Selagi kita lihat, inilah deretan pemain dimanapun kalian berada. Berikan tepuk tangan sama Rio Bogen. Mana tepuk tangannya? Wow.
Mantan player yang sangat membanggakan untuk para fansnya dimanapun. Wow, wow, wow. Lihat, di season kemarin Bayi Alien menjadi seorang juara. Dan di season 7 lahirlah Bayi Macan yang juga menjadi juara dari MPL ID season 7. Dan jangan lupa Luminaire Effect. Dengan hadirnya Luminaire kali ini, lihat apa hasilnya. Walaupun dia sering ngomong, aduh aku nggak compete, aku nggak bisa ini segala macam. Chan, lu buktiin lu tuh bisa Chan. El Profesor Luminaire dengan hashtag cuma Luminaire yang bisa. Ini dia moment of truth ya. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana selebrasi dari EVOS Legend untuk pengangkatan pialanya. Oke, para pemain dari tim EVOS Legends, mereka sudah berada di depan satu buah piala yang sempat mereka angkat untuk beberapa orang, tapi ternyata Max sang KG memantapkan diri dan mewakilkan para KG lainnya di Grand Final dan bahkan masih menjadi salah satu offlaner terkuat di bumi. The strongest KG is real anti-match. Menjadi perwakilan dari para KG dan bahkan bisa dibilang ini benar-benar menjadi pembuktian. Yap, terseok-seok di regular season. Tidak Oke. membuat mereka patah arah. Tapi kali ini kita bakal langsung lempar saja ke sana, langsung ada Bude Monster, langsung Bude Monster, take it away. Yeay, dan inilah dia juara dari Mobile Legends Bang Bang Indonesia Professional season yang ke-7. Lara Monster di sini udah akan langsung aja bersama dengan Thalia berduaan kita mau memberikan selamat sebesar-besarnya untuk EVOS Legend. Dan tentunya perjalanan EVOS Legend bukan hanya berlima, berenam ini aja, tapi untuk para keluarga, tim owner, dan juga mungkin manajer, mungkin juga dari substitute boleh bergabung bersama mereka di panggung ini. Silakan dipersilakan untuk keluarga dari EVOS Legend. Wow. Ini dia tentunya dari mereka semua yang sudah mendukung dari mungkin awal regular season dan mungkin dari pembentukan EVOS Legend itu sendiri. Keluarga besar EVOS Legend sudah hadir di panggung ini. Yes, dan sepertinya sang juara sudah tak sabar untuk mengangkat piala. Namun sebelum itu kita akan membacakan dulu siapakah final dari MVP. Silakan untuk Bapak Martinus Manurung, Head of Office Business Development and Marketing Esport Muntun Indonesia untuk bergabung menyerahkan penghargaan. Kami persilahkan untuk Bapak Manurung untuk bergabung bersama kami di atas panggung ini. Semuanya pasti pada penasaran, kira-kira siapa yang menjadi MVP dari babak playoff ini? Siapa ya? Siapa hayo? Siapa? Silakan Bapak boleh di ujung depan. Oh, siapa? Oh wow, udah ada nama yang kita dengarkan. Tapi kita juga akan langsung saja mengumumkan. Dan Pemenang yang akan menjadi final MVP season 7 adalah... Dah, ayo deg-degan kan? Siapa coba, siapa? Oh, Max. Dan inilah dia, tak usah berlama-lama lagi. MVP dari babak playoff MPL Season 7 jatuh kepada... Yee, 1, 2, 3. Yo. Ya, Luminaire. Silakan untuk Luminaire maju ke depan, paling ujung biar semuanya pada lihat nih wajah Luminaire yang sebenarnya sudah melegenda di dunia Mobile Legend. Dan untuk penyerahan plakatnya juga boleh langsung difoto-foto, cekrik. Langsung sudah boleh diterima kakak di sebelah kiri untuk ngambil plakatnya. Lalu setelah ini Luminaire akan diberikan piala juga karena sebagai MVP di babak playoff ini. Oke. Dan untuk
penyerahannya juga. Ini dia Luminaire yang kembali menjadi legenda di MPL. Yes, Luminaire yang terkenal dengan Luminaire efeknya ya di season 7 kali ini. Silahkan Luminaire untuk memberikan 1 atau 2 patah kata. 1 paragraf juga nggak apa-apa sih Luminaire. Iya, nggak apa-apa. Silahkan. Apa nih? Ya ngucapin apa gitu. Halo teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue Udah. jadi salting. Ini apa lagi? Ayo apa? Apa lagi? Oh, ini Speech ngomong. dong, speech. Oh, makasih semuanya yang udah dukung gue selama ini, dukung EVOS Legends. Gue hargain dukungan kalian semua tanpa doa kalian. Ya kita bukan apa-apalah. Ini semua kita cuman hoki belaka aja. Masih hoki dong. Oke Masih dong. Oke, sekali Semoga lagi. hokinya sampai MSC, sampai tahun ini lah pokoknya. Amin, amin, amin. Makasih semuanya ya. Terima kasih juga untuk Luminaire. Sekali lagi tepuk tangan untuk Luminaire. Dan Luminaire boleh langsung kembali ke tempatnya bersama teman-teman bergabung di belakang. Oke. Dan kalau udah posisinya kayak gini, berarti kayaknya semuanya udah siap untuk langsung ngangkat pialanya. Piala. Udah siap belum sih pegang piala lagi? Piala lagi loh ini. Udah siap? Oh iya, yang baru sekali nggak apa-apa ya. Jadi boleh langsung aja maju ke area depan. Yang ayo kita siap-siap ngangkat piala, maju dulu ke depan. Dari EVOS Legend. Ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Momen kemenangan dari EVOS Legend yang menorehkan legenda Indonesia ini. Kita akan hitung. Gak usah berlama-lama, langsung aja angkat piala dalam 3, 2, 1. EVOS Legend! Woo! Perjalanan dari lower bracket membawakan hasil cukup manis untuk EVOS Legend. Dari upper bracket turun ke lower bracket dan pada akhirnya mereka mengangkat piala MPL season yang ke-7. The next level. Raja Galaxy sudah hadir di MPL season yang ke-7. Yes, dan usai sudah playoff Mobile Legends Professional League kali ini, tidak lupa kita mengucapkan terima kasih untuk segala tim dan semua pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini. Ya tentu aja untuk para sobat Mobile Legends dari Sabang sampai ke Merauke, Wonge Dewek, dari para awak media, dari semua tim yang beradu di MPL dari minggu awal sudah mendukung. Dan inilah dia bocil yang lagi diangkat-angkat. Mereka semua bahagia dengan tayangan perdana mereka pula sudah memberikan yang terbaik. Dan tentu saja perjalanan mereka belum usai karena EVOS Legend dan juga Bigatron Alpha mereka akan mewakili Indonesia di ajang MSC. Dan MPL tentu akan berlanjut. Jadi kita ucapkan sampai jumpa di Mobile Legends PME Professional Indonesia season ke-8. The next level.